Bayangkan Indonesia tanpa arah dan pedoman, negara yang berdiri di atas keberagaman suku, bahasa, dan agama, tapi tak punya landasan bersama. Disitulah peran besar Pancasila hadir. Lahir dari gagasan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, Pancasila menjadi fondasi utama yang menyatukan bangsa. Ia bukan hanya sekedar dasar negara, tapi juga panduan moral dan cara pandang hidup seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dapat diibaratkan sebagai kompas bagi perjalanan bangsa. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai religius tetapi tetap menghormati perbedaan keyakinan. Kita diajak untuk tetap hidup berdampingan dengan damai tanpa memaksakan kepercayaan kepada orang lain. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengingatkan kita bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Tak ada tempat bagi kekerasan dan diskriminasi. Lalu pada sila ketiga, persatuan Indonesia yang mengikat semua perbedaan itu dalam satu kesatuan. Nah, sila ini menjadi pengingat bahwa dari Sabang sampai Merauke, kita semua satu keluarga besar yang disebut dengan bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang menuntun kita untuk menyelesaikan persoalan melalui musyawarah, bukan sekedar siapa yang menang suara terbanyak. Dan terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi cita-cita tertinggi agar setiap warga negara bisa merasakan kesejahteraan yang adil tanpa ada yang merasa tertinggal. Namun, nilai-nilai luhur ini tidak selalu mudah diterapkan di kehidupan nyata. Contohnya bisa kita lihat pada kasus tahun 2023 di Desa Sukamulya, Cirebon. Saat itu sekelompok warga menolak pembangunan gereja Katolik dengan alasan mengganggu ketertiban dan tidak sesuai dengan nilai lokal. Padahal, tindakan ini justru bertentangan dengan semangat Pancasila dan melanggar sila pertama tentang ketuhanan yang menjunjung toleransi serta sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Beruntung aparat kepolisian segera turun tangan untuk mencegah konflik dan pemerintah daerah memfasilitasi dialog damai antar warga dan pihak gereja. Kasus ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas kita dan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Pancasila diperlukan sebagai dasar negara karena memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk, mengarahkan, dan menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Peran tersebut antara lain adalah: yang pertama, sebagai landasan ideologis dan filosofis negara, yang artinya Pancasila menjadi dasar dan sumber dari segala nilai, norma, serta cita-cita bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai dasar hukum dan sumber dari segala peraturan perundang-undangan. Seluruh hukum dan peraturan di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Artinya, setiap undang-undang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang ketiga, sebagai pemersatu bangsa yang majemuk. Artinya, Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Pancasila berperan sebagai perekat yang menyatukan seluruh perbedaan tersebut. Yang keempat, sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, yang artinya Pancasila memberikan arah dalam bersikap dan bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila mencerminkan kepribadian dan nilai-nilai luhur yang tumbuh dari budaya bangsa sendiri. Yang keenam, sebagai tujuan dan cita-cita bangsa. Artinya, nilai-nilai dalam Pancasila menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang berketuhanan, berberi kemanusiaan, bersatu, demokratis, dan berkeadilan sosial. Pancasila sebagai dasar negara sebenarnya lahir dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Nilai-nilai di dalamnya nggak muncul begitu aja, tapi digali dari 3 sumber utama, historis, sosiologis, dan politis. Dari sumber historis, Pancasila berakar dari pengalaman bangsa Indonesia sejak masa kerajaan, penjajahan, hingga perumusan kemerdekaan. Saat itu, nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan rasa keadilan sudah hidup di tengah masyarakat. Nilai-nilai inilah yang kemudian dirumuskan oleh para pendiri bangsa menjadi dasar negara. Lalu dari sumber sosiologis, Pancasila lahir dari kehidupan nyata masyarakat Indonesia yang beragam suku, budaya, dan agama, tapi tetap
bisa hidup berdampingan secara rukun. Nilai-nilai persatuan dan toleransi ini yang membentuk karakter bangsa sampai sekarang. Sementara dari proses politis, Pancasila muncul melalui proses panjang di sidang BPUPKI dan PPKI, di mana para tokoh nasional berdiskusi dan berdebat untuk mencari dasar negara yang bisa diterima semua pihak. Hasilnya, Pancasila disepakati menjadi dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Bisa disimpulkan bahwa Pancasila itu bukan sekadar rumusan kata, tapi cerminan dari sejarah perjuangan, kehidupan sosial, dan keputusan politik bangsa Indonesia untuk bersatu dalam satu dasar yang kuat. Sebagai contoh penerapan nyata, pada tahun 2016, pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Kebijakan ini jadi bukti bagaimana nilai-nilai historis, sosiologis, dan politis dari Pancasila masih hidup sampai sekarang. Dari sisi historis, tanggal 1 Juni dipilih karena bertepatan dengan pidato Soekarno di sidang BPUPKI tahun 1945, momen awal lahirnya Pancasila. Dari sisi sosiologis, penetapan ini mengingatkan masyarakat Indonesia tentang pentingnya menjaga persatuan dan menghargai perbedaan di tengah keberagaman. Dan dari sisi politisnya, keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi dasar, arah, dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, lewat penetapan ini, Pancasila nggak cuma jadi sejarah, tapi juga terus hidup dan diterapkan dalam kebijakan serta kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berisi 5 nilai utama, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya ada membangun argumen dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara bersifat dinamis, artinya nilai-nilainya tetap, tetapi penerapannya menyesuaikan seiringnya dengan perkembangan zaman. Alasannya, Pancasila bersumber dari budaya bangsa yang terbuka dan fleksibel, bukti nyata yang dapat kita ketahui atau kita lihat sejak masa kemerdekaan Orde Lama hingga sekarang. Pancasila selalu menjadi pedoman hidup bangsa walaupun hanya bentuk pelaksanaannya yang berubah. Zaman dulu, bentuk persatuan itu diwujudkan lewat perjuangan fisik, tapi sekarang bisa diwujudkan lewat toleransi dan kerjasama digital. Namun, dalam penerapan Pancasila menghadapi dua jenis tantangan, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal ini datang dari dalam bangsa sendiri. Contohnya seperti banyak orang yang hafal Pancasila tapi tidak mengamalkannya. Itu dapat dilihat dari masih terjadinya korupsi dan ketidakadilan sosial. Kemudian ada pendidikan Pancasila sering bersifat hafalan bukan praktik nyata. Sementara itu, tantangan eksternal muncul dari pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi, seperti budaya luar yang membawa nilai individualisme dan hedonisme yang bisa melemahkan semangat gotong royong. Kemudian ada media sosial sering digunakan untuk menyebarkan kebencian dan berita-berita hoaks yang tidak benar. Kemudian ada masuknya ideologi asing juga bisa menggoyahkan nilai-nilai kebangsaan. Dan yang terakhir, ketergantungan ekonomi terhadap negara lain ini dapat mengurangi kemandirian bangsa. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara untuk masa depan. Pancasila lahir bersama dengan lahirnya negara Indonesia dan termuat jelas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, memahami esensi dan urgensi Pancasila berarti juga memahami arah dan cita-cita bangsa yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Esensi Pancasila. Esensi Pancasila sebagai dasar negara tampak dalam kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang artinya Pancasila menjadi fondasi filosofis dan ideologis dari seluruh sistem kenegaraan. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila menjiwai seluruh peraturan perundangan agar tetap berlandaskan keadilan sosial, seperti tertulis dalam tujuan negara, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Pancasila juga mencerminkan kepribadian bangsa, karena nilai-nilainya menggambarkan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
musyawarah, dan keadilan, yang mana semuanya merupakan cita-cita luhur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Urgensi Pancasila di masa depan. Urgensi Pancasila di masa depan terletak pada fungsinya sebagai arah pencapaian tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Dalam menghadapi arus globalisasi dan kemajuan teknologi, Pancasila menjadi pedoman moral agar kemajuan tidak menghilangkan nilai kemanusiaan. Nilai persatuan Indonesia juga menjadi penting untuk menjaga kebinekaan di tengah pengaruh budaya luar. Dan dalam pembangunan masa depan, Pancasila memastikan agar kemajuan ekonomi tetap berkeadilan dan sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.